Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Rini, channel YouTube Mbak Rini. Terima kasih pemirsa ya yang udah nonton video-video aku. Terima kasih banyak, semoga yang sudah nonton video aku diberi kesehatan yang melimpah, amin. Terima kasih banyak pemirsa. Saya bahas videoku yang kemarin-kemarin. Video yang kemeresek itu ternyata dari kipas angin. Mohon maaf pemirsa ya kalau kurang nyaman. Yang kemarin itu nih sedang diperbaharui sedikit-sedikit. Kemarin itu karena video yang di warung itu suara kipas angin yang gede, suaraku mungkin kecil, mohon maaf. Mohon maaf ya pemirsa ya. Iya, aku mau cerita ini video YouTube aku nanti isinya ini tentang apa ya namanya ibu rumah tangga, ya masak, ya keseharian ibu rumah tangga, sama ya ke pasar karena ada warung ya, warung ayam bakar Tirto Kencono itu juga bantuin kan aku, jadi terus punya anak masih sekolah kan gitu, jadi nganter-nganter sekolah. Kalau jemput enggak jemput, sekolahnya pulang sendiri, jadi kalau nganter pagi-pagi yang bikin sarapan, bikinin bekal kayak gitu. Nanti konten-konten video aku ini ya sama itu keseharian ibu rumah tangga yang bantuin di warung jualan, sama ada itu kadang ya nengokin mbakku, Mbak Sri, Bude Sri, nengokin Bude, yo apa nanti belanja ke pasar kayak gitu. Terus ya momong, namanya punya cucu ya, udah punya cucu. Kalau aku ngomong kan yang di warung Mbak Dini itu yang bantuin di warung. Jadi ya videonya nanti campur-campur sama ya ya mungkin cerita-cerita sedikit masalah keluargaku. Saudaranya ada berapa, kemarin udah dibahas sama sama Bude tentang masa kecilnya gitu. Terus saudara aku kan nggak ada, maksudnya nggak di sini semua, cuma yang di sini tuh cuma aku sama Mbak Sri. Kemarin itu ada adikku Agus, tapi udah pulang kampung, kerja di kampung. Di sini ya cuma aku sama Mbak Sri. Kalau Mbak Sri kan maaf pemirsa yang nggak punya anak, jadi ya berdua aja sama Pak Poh, sama Pak Poh Bram itu di rumahnya. Kalau aku kan ya namanya dagang ya, jarang sama Mbak Sri gitu loh. Udah masing-masing lah ibaratnya ya, kesana sih kesana nengokin itu, kadang nggak sempet kesana karena apa, karena aku repot di warung tuh sebenarnya kurang orang, cuma ya kondisinya begini ya nggak apa-apa, buat kesibukan sendiri ya, ke pasar sendiri, masak sendiri, ngelayanin tamu, ada ya semuanya lah, namanya orang dagang ya. Kalau lagi rame ya rame, ada gojek pesanan, ada yang diantar kayak gitu. Kalau lagi kosong ya kosong, paling kalau lagi kosong tuh ya ngupas-ngupas bawang lah, nyicil-nyicil kayak gitu, ngupas bawang, bebenah apalah kayak gitu, beres-beres kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya kadang Mbak Dini kan ke warungnya siang ya, kalau udah ini aku capek gantian Mbak Dini yang di warung, aku yang di rumah sambil ngomong cucu. Jadi nanti videonya ini tentang ya macem-macem keseharianku aja kayak gitu ya. Mohon ditonton pemirsa ya. Kalau ini ya di komen, maksudnya kayak apa kayak gitu, komen aja nggak apa-apa. Apa Mbak Rini nyoba masak ini, masak itu, ya bismillah aja. Karena aku nggak bisa masak ya. Masaknya itu ya ini sebisa aku. Kalau masak yang istilahnya yang bumbu-bumbu yang pakemnya mungkin ya aku nggak bisa ya,
masaknya tuh seininya aku gitu. Kalau misalnya suruh masa ini Mbak Rini buat konten, ya insya Allah tak ikutin. Apa ini Mbak Rini, ya insya Allah aja. Makanya di komen ya pemirsa, di komen yang belum subscribe, subscribe, like ya, di like. Nanti kalau ini ya apa, konten lagi di rumah Bude tentang apa kayak gitu, ya insya Allah apa kemana gitu, insya Allah aku ikutin. Apa kalau ini ya, kalau nggak sibuk di warung, kadang-kadang aku tuh ya udah seharian tuh kalau ini ya di warung, kadang pulangnya malam kayak gitu, kadang ya sore, tak usahain sore karena capek ya dari pagi istilahnya gitu. Jadi kalau apa namanya, kontennya belum meluas istilahnya keluar rumah kayak gitu, aku belum sempet karena di warung tuh masih kurang orang. Terus kalau mau nyari ya masih bingung kayak gitu. Kadang kalau ini kita aja juga kadang apa ya, masih apa ya, kalau lagi nggak ada tamu itu ya duduk nyambi-nyambi apalah kayak gitu. Kalau mungkin udah ada anak baru lagi atau gimana gitu ya, mungkin konten-konten yang keluar rumah lah, misalnya apa ngomong cucu di luar di taman atau gimana kayak gitu ya. Ya mohon maaf ya pemirsa, kemarin itu yang video suaranya kurang bagus, yang kresek-kresek itu ternyata ini kipas angin pas udah jadi gitu. Kalau nggak diupload kan sayang pemirsa ya gitu loh, udah bikin video nggak ini, ya udah deh nggak apa-apa, apa namanya, diupload aja sambil kesininya istilahnya dibagusin suaranya biar jelas gitu. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe ya pemirsa, subscribe. Terima kasih banyak yang udah apa nonton video-video aku. Jangan lupa kalau ini komen aja nggak apa-apa, suruh apa, mungkin nanti kalau ini ya misalnya konten apa kayak gitu sambil cerita biar nggak boring ya, apalagi gosok cerita apalah, cerita yang bisa diceritain istilahnya apa masa kecilnya gitu. Kalau masa kecil aku kan pastinya di Jawa Timur, di Ngawi, sampai udah lulus sekolah kerja di Jakarta. Ntar kalau apa namanya ya semuanya deh aku ceritain di YouTube aku. Kan ada rencana pulang kampung nanti ya, kalau anakku udah lulus, si Depi itu kan rencananya mau pulang kampung. Jadi yang belum subscribe, kepoin video aku selanjutnya, nanti kehidupanku di sini sama di kampung ngapain aja, biar tahu apa kelanjutannya, biar tahu selanjutnya gitu. Kalau di sini kan memang usaha ayam bakar itu ya merintisnya dari nol ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau nantinya di sini tutup misalnya, udah nggak di sini lagi ya nggak apa-apa, kita mau nyari rezeki di kampung istilahnya. Kalau Debbie udah lulus sekolah, kita mau ke kampung sambil ngerjain apa tugas-tugas di rumah lah, di kampung, apa mau dagang, apa mau apa kayak gitu ya. Nanti belum kelihatan sih pemirsa. Kalau sawah mungkin enggak ya, karena kita nggak bisa lagi, nggak punya sawah ya, nggak bisa di sawah, jadinya ya mungkin dagang yang lanjutin dagang makanan apa gimana gitu. Orang kesehariannya juga di sini jualan makanan, jadi nanti mungkin kelanjutannya di kampung tuh ya masih jualan makanan istilahnya, jualan yang kira-kira apa di sana gitu ya, sebisanya saya seperti di sini ibaratnya sedikit-sedikit buat kesibukan. Kalau biasa kerja nggak kerja kan apa nggak enak di badan, kalau istirahat aja apa duduk aja gitu kayaknya nggak bisa.
dari dulu tuh aku waktu punya anak Mbak Dini itu kan diajak ke sini tuh juga namanya ibu rumah tangga ya, maksudnya jualan kan, sebelum jualan itu jadi ibu rumah tangga tuh seperti itu ya. Anak masih kecil, terus itu apa, anaknya udah anteng, udah tidur istilahnya, kita udah masak, udah nyuci gitu, terus diem aja gitu nggak bisa. Aku dulu kan apa ya, jualan pecel di depan pintu kontrakan kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak bisa diem pemirsa. Apa yang diem itu kayaknya bosen aja, nggak enak gitu kalau diem tuh. Kalau waktunya istirahat ya udah aktivitas apa istirahat ya memang harus istirahat gitu. Tapi kalau apa diem cuma apa istilahnya tidur ini gitu, nggak enak di badan karena apa ya, udah biasa kerja kali ya, dari lulus sekolah tuh udah kerja, jadi ya itu tadi ya di rumah dulu istilahnya apa ya, kalau anak sekolah ya kerjaannya kan namanya belajar ya belajar, kalau orang tuaku kan namanya bapak tentara ya, ibuku ibu rumah tangga ya, terus nggak punya sawah, nggak punya apa ya, pulang sekolah tuh mungkin ya cuma ngerjain PR, kita main, terus tahu-tahu ibaratnya kalau suruh tidur juga susah kan, nggak mau tidur kayak gitu ya, apa kayak gitu, apa nggak, kalau aku tuh orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi pas dulu Mbak Dini kecil tuh ya di pintu kontrakan tuh jualan aku dulu, jualan pecel itu, karena nggak bisa diem Mbak Dininya, maksudnya dulu ikut di tempat kerjaan ayahnya tuh kan apa ya, udah nggak bisa diem gitu, akhirnya aku ngontrak sendiri gitu. Jadi ya buat apa kesibukan, dulu kan bapaknya kerja di Ayam Kalasan Pedati itu, lama di situ ada 5 atau berapa, 5 tahunan kali dulu, sampai saya dibawa ke Jakarta itu ya gara-garanya apa, si tante Kalasan itu nyuruh aku dibawa ke sini gitu. Dulunya nggak ada rencana kalau mau hidup di Jakarta istilahnya kayak gitu. Dulu kan kalau namanya kerja ya orang laki tiap 2 atau 3 bulan sekali kan pulang. Lah terus kata tantenya itu mungkin repot ya kalau ditinggal gitu, ditinggal pulang seminggu gitu kan. Terus akhirnya si tantenya bilang anak sama istrinya dibawa ke Jakarta aja kayak gitu. Beneran. Waktu itu Mbak Dini umur 1,5 tahun diajak ke sini, terus bantuin di rumah makan Ayam Kalasan Pedati itu dulu, ya itu sampai istilahnya sampai Mbak Dini udah bisa dari belum baru bisa jalan sampai udah ini gitu kan, namanya anak kecil ya, di rumah makan tuh kan banyak meja bangku kayak gitu, terus kayaknya udah apa nggak bisa diem gitu loh, lama-lama aku nggak enak terus ngontrak sendiri. Habis ngontrak sendiri ya itu tadi aku nggak bisa diem orangnya, jadi jualan pecel di pintu kontrakan kayak gitu, pecel-pecel sayur itu sama bakwan kayak gitu, dulunya aku gitu merihnya. Bapaknya kerja di Ayam Kalasan, aku jualan ya paling apa sih, jualan sedikit-sedikit gitu, biar istilahnya buat kesibukan orang sebentar doang, maksudnya nggak sampai ini, paling sampai siang lah, sampai duhur gitu, udah sedikit-sedikit aja buat kegiatan anaknya ibaratnya lagi tidur kayak gitu, kita udah nyuci, udah rapi kayak gitu, buat kegiatan dari ya pagi sampai ya jam 9 sampai jam habis duhur kayak gitu aja. Jadi nggak sampai sore, nggak, orang sedikit-sedikit aja. Kalau sampai sore kan kita juga punya kewajiban ya, anak istilahnya ngomong anak kayak gitu, ntar anaknya nggak keurus kalau jualannya sampai sore kayak gitu. Jadi dulu tuh kayak gitu awalnya ke Jakarta ya, itu disuruh yang bos Ayam Kalasan itu disuruh ke sini, anak sama istrinya bawa ke sini aja kayak gitu. Akhirnya
aku diparanin tuh sama itu ayahnya Dini, paranin ke Jakarta sampai sekarang, ibaratnya sampai aku punya cucu, sampai punya anak 2 istilahnya kayak gitu. Ya dulu maksudnya bukan aku yang minta ke Jakarta, enggak, aku mah di kampung istilahnya juga udah punya gubuk ya gitu, jadi pengennya ya apa, ninggalin rumah lah gitu, maksudnya apa, nempatin rumah kayak gitu. Zaman dulu mah papa masih susah, jalannya aja masih jelek, belum ada listrik zaman itu. Tapi betah aku di sana, di kampung bapaknya tuh di desa Semingkir itu betah pemirsa, karena ya apa ya namanya, ikut suami ya, tapi suaminya nggak di rumah, suaminya nyari duit merantau di Jakarta, tapi kan tiap 2 atau 3 bulan gitu pulang, pulang ya seminggu kayak gitu. Jadi dulu tuh pas aku diajak ke Purwokerto dari Jawa Timur itu, Mbak Dini umur 7 bulan. 7 bulan dibawa ke Purwokerto, yang habis turun tanah kayak gitu 7 bulanan, diajak Purwokerto lah. Di sana aku kira-kira setahun, terus aku diajak ke Jakarta. Jadi istilahnya Mbak Dini itu keturunan Timur Tengah, kalau adiknya Timur Tengah Jawa Barat, si Depi itu. Jawa Timur aku, Jawa Tengah bapaknya, Depi lahir di Jawa Barat. Kalau Mbak Dini tuh lahir di Jawa Timur, yaitu lahir doang, katanya numpang lahir, orang 7 bulan doang di sana ya. Maksudnya 7 bulan itu, 7 bulan, umur 7 bulan turun tanah itu dibawa Purwokerto, Purwokerto setahun kan, jadi umur 1,5 tahun dibawa ke sini, terus udah sampai sekarang istilahnya. Ya nggak nyangka aja aku bisa, ibaratnya bisa hidup di sini kayak gitu. Nggak tahu, maksudnya ya nggak rencana kita mau hidup di Jakarta, enggak gitu. Dulu ya dibawa ke Purwokerto, kirain ya apa ya, maksudnya ya mau tua di sana gitu. Orang di sana kan banyak saudara bapaknya ya, kakaknya, adik-adiknya gitu kan, di kampung semua kayak gitu. Nggak taunya ya digariskan sama Yang Maha Kuasa untuk di Jakarta ya, sebutannya Jakarta ya, padahal mah Depok kayak gitu. Orang kampung kalau ini nyebutnya Jakarta gitu. Terus Jakarta sampai sekarang apa ya, pulang-pulang sih apa kalau ada perlu aja ya, karena kita istilahnya orang dagang ya, kalau tutup terus ya nggak enak sama pelanggan, nggak enak gitu. Jadi kalau pulang tuh pas ada acara aja, apa pas waktu itu ya pas lebaran, tapi nggak juga lebaran, kadang juga di sini kayak gitu. Ya seininya aja, apalagi kalau sekarang ya udah nggak punya orang tua, aku udah nggak punya orang tua, bapaknya juga udah nggak punya orang tua kayak gitu ya. Paling pulangnya ya kakak-kakak, adik-adik kayak gitu aja. Tapi kan udah istilahnya kalau pulang tuh udah di gubuknya sendiri gitu ya, alhamdulillah. Oh, jadi rumah itu udah seumuran Mbak Dini, rumahku tuh udah bangunan tua, udah apa ya, ya mungkin nanti kalau ditempatin lagi mungkin diperbaiki sedikit-sedikit aja kayak gitu. Nggak apa ya, nggak banyak sih ya, seadanya aja, nggak usah ini kayak gitu. Karena apa ya, eh, apa ditinggal udah lama ya, mungkin ya kayu-kayunya kayak apa, kusen-kusennya tuh udah kurang bagus ya, mungkin nanti sambil jalan lah kita, sambil apa buka apa usaha di sana sambil diperbaikin sedikit-sedikit kayak gitu. Ntar kalau udah nunggu hari haknya ya pasti akan datang ibaratnya gitu. Mungkin untuk apa, pemirsa yang apa namanya, yang suka melihat video-video aku, jangan bosen-bosen ya, jangan bosen lihat video aku, di komen ya,
apa namanya, suruh aku ngapain kayak gitu, bisa enggak gitu, karena ya selama ini aku bisanya ya kayak gitu aja. Kalau warung kan yang masak bapaknya ya atau kokinya gitu, kalau ini yang masak bukan aku, masakan Chinese itu ya bukan aku. Kalau apa yang ayam bakar kayak gitu kan sambelnya aku, tapi kalau masakan Chinese itu kan ada bapaknya, ada kokinya ibaratnya gitu, bukan aku yang masak. Kalau di apa bikin challenge untuk memasak ya, masak apa coba, enak apa enggak nanti ya ditunggu aja, suruh aku masak apa kayak gitu, dikasih apa challenge coba, suruh ngapain gitu, masak maksudnya ya. Kalau kalau menyuci gosok kan udah ini gitu, kalau masak ya mungkin kayak gitu deh, bumbu-bumbunya ya sebisa aku. Karena aku dulu tuh gini, pas apa ya, pas habis nikah kan bapaknya tuh bilang gini, nanti ke Jakarta kayak gitu, diajak ke Jakarta. Lah aku kan bingung ya, habis nikah diajak ke Jakarta gitu, namanya punya suami nanti masaknya gimana, kan bingung ya, bingung aku dulu. Terus nanya emakku, "Mak, nanti katanya kalau habis nikah mau diajak ke Jakarta kayak gitu." Terus aku bingung masaknya, masaknya bumbunya apa mak, aku bilang gitu kan. Masaknya ya kata makku tuh gini, bumbunya tuh kalau masak bawang merah, bawang putih. Kalau seneng ya dipakein cabai, katanya kayak gitu. Terus aku ya beneran masak, paling bisanya masak apa? Dulu tuh masak sayur sop. Kalau sayur sop kan gampang ya, bawang putih, bawang merahnya digoreng kayak gitu kan. Bisa kalau masak sayur sop. Tapi kalau masak santan itu nggak bisa aku. Aku malahan yang ngajarin ibaratnya bojoku yang masak, ngajarin masak. Kalau masak-masak itu mungkin apa ya, nggak ahli aku tuh, nggak ahli, nggak tahu ahlinya apa ya. Ya ibu rumah tangga mungkin ahlinya apa sih, kalau nggak apa yang benar-benar jurusannya apa gitu. Kalau bikin kue apalagi ibaratnya gitu, bikin kue tuh ya apa, nggak bisa aku tuh ya. Kalau dulu ya mungkin karena orang sibuk ya, bukan masalah ini, sibuk gini nih, ya sibuk dagang gitu loh. Kalau ya kayak misalnya kalau ada anak-anak warung aja kayak gitu, eh, apa makanannya bikin gitu ya, enggak. Kalau bikin tuh kayaknya ngabisin waktu gitu loh, karena harus ngejar yang apa, yang buat dagang gitu. Misalnya ya kalau beli kue aja 20.000 kan sudah, 25.000 sudah kan gitu, udah bareng-bareng. Kalau kue itu kan untuk sarapan aja ya, karena anak-anak tuh kalau pagi nggak suka sarapan, jadi kue aja, apa ngopi apa ngeteh kayak gitu. Jadi harus disiapin cemilan kayak gitu. Nah itu tuh kalau aku bikin misalnya, bikin kue misalnya ya, nggak tahu jadi apa enggak, nanti yang ada ngabisin waktu kayak gitu. Jadi ya apa-apa ibaratnya serba beli. Kalau aku mau nyoba aja istilahnya bikin apa gitu, kata bapaknya nggak usah lah, beli aja. Ya itu ternyata ya dari nggak itu, mungkin kalau sering masak apa sering bikin mungkin ya bisa, karena nggak sering bikin. Ya kalau bikin bakwan, tempe goreng itu ya bisa, maksudnya kue apa kayak gitu yang aku nggak bisa. Mungkin karena nggak bisanya tuh karena apa ya, belajar karena waktunya nggak ada, karena waktunya yang sedikit ibaratnya gitu. Kalau aku masak-masak kan ya paling bikin apa, bisanya bikin lontong, lontong isi itu, sama bikin gorengan kayak gitu iya gitu. Tapi kalau bikin kue buat anak-anak warung itu kayaknya nggak pernah ini gitu, nggak pernah bikin. Nah udah kebiasaan apa, beli, semuanya serba beli ya, karena ya nggak ada waktu itu. Kalau orang dagang kan waktunya apa ya, itu yang dikejar ya dagangan aja kayak gitu, ngejar dagangan biar cepet selesai pekerjaannya, terus
udah apa nyiapin yang untuk dagang aja kayak gitu. Jadi selama ini ya aku memang serba beli. Jadi nggak bisa bikin makanan kue-kue gitu. Kalau sayur ya itu masakan sayur tuh ya sebisa aku aja. Kalau yang misalnya kayak rendang kayak gitu ya enggak enggak nggak bisa yang seperti orang Padang apa gimana, nggak bisa. Ya kalau bikin sayur ya ala-ala aku sendiri. Ala-ala aku sendiri, nggak bisa yang namanya apa gitu. Tapi kata kata temen gitu kalau pas maaf pemirsa, pas masak-masak gitu katanya enak gitu, nggak tahu bener apa enggak. Masakannya enak katanya kalau bikin balado kentang itu yang kotak-kotak itu katanya enak gitu. Tapi ya seenak-enaknya apa ya, karena yang punya rumah gitu ya makanya dibilang enak gitu ya nggak tahu gitu. Kalau yang masak apa ya misalnya opor kayak gitu ya itu ala-ala aku aja, kira-kira aja gitu. Kalau yang asli bumbunya opor apa gitu ya nggak tahu, aku nggak tahu gitu. Kalau suruh dites bikin ini ya aku coba bisa apa enggak, tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf. Nanti kalau nggak bisa kan, oh Mbak Rini ini ngabisin apa istilahnya eh, barang mubazir kayak gitu. Enggak, maksudnya yang bikin nanti sedikit aja. Orang buat apa ngetes doang kan. Bikin sedikit, kalau bisa ya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau bisa ya mungkin aku bikin terus ya. Ntar makanya itu melulu. Eh, nggak yang lain apa. Bikin berisik motor pemirsa, rumahnya di depan banyak motor, maksudnya mondar-mandir motor. Kalau di jalan raya sana mobil motor gitu, kalau sini kan rumahnya samping jalan, di depan jalan gitu. Berisik kendaraan motor bukan mobil. Kalau di rumah itu berisiknya bisik motor, kalau di depan yaitu berisiknya berisik mobil. Maaf ya pemirsa, nanti kalau misalnya apa namanya bikin challenge buat aku ya jangan yang susah-susah, kan aku udah bilang aku nggak bisa bikin kue. Aku jadi malu ya selama ini nggak bisa bikin kue gitu loh, bisanya cuman beli ya itu tadi karena kebiasaan apa ya, kebiasaan itu yang diutamakan istilahnya dagang gitu loh. Kalau dagang kan ya udah tahu dagangnya itu ya diberesin itu, nanti kalau ada yang beli kan jadi nggak keburu-buru gitu. Kalau yang pagi-pagi bikin kue apa sorenya gitu. Pemirsa, terima kasih ya. Ini tadi menit terakhirnya mati videonya, belum itu. Belum penutupan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga yang menonton video-video aku diberi kesehatan yang melimpah. Amin.